warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 ini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Jadi pada bab ini saya bagi jadi dua part. Jadi part pertama ini pengenalan tentang distribusi normal, yaitu distribusi yang sangat sering digunakan atau sangat paling dan harus kalian pahami dalam mata kuliah statistika ini. Terus part yang kedua tentang pengujiannya. Di pertemuan ke-12 ini pengenalan dulu. Apa sih sebenarnya distribusi normal itu? Ciri-ciri distribusi normal: berbentuk seperti lonceng simetris terhadap X sama dengan mu. Distribusi normal atau kurva normal disebut juga dengan distribusi Gauss karena persamaan matematisnya ditemukan oleh Gauss. Ini fungsi dari distribusi normal, fx 1 per sigma akar dari 2pi dikali e pangkat min setengah kali dalam kurung x min mu per sigma kuadrat. Ini fungsinya dari distribusi normal, di mana tau itu nilainya konstan, yaitu 3,1416, e nilai konstan 2,718, mu itu adalah parameter yang merupakan rata-rata distribusi, sedangkan sigma parameter yang merupakan simpangan baku dari distribusi. Jadi parameternya normal itu mu dan sigma. Selanjutnya, jika X mempunyai bentuk X lebih besar dari, ini ada minnya, min tak hingga sampai kurang dari tak hingga, maka disebut variabel acak X berdistribusi normal. Dan rumus di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi gambarnya kurva normal itu sebagai berikut. Antara luasan bagian kiri dan kanan itu sama. Ini sebenarnya nggak boleh menyentuh ya. Sebenarnya ini nggak boleh menyentuh sumbu X. Jadi ini kan turun. Ini itu terus beriringan, tapi mereka tidak boleh menyentuh. Ini gambarnya sebenarnya nggak boleh menyentuh. Grafiknya selalu di atas sumbu absis X. Mempunyai modus. Jadi kurva unimodal tercapai pada X sama dengan mu sama dengan 0,3939 per sigma. Grafiknya mendekati atau berasimtotkan sumbu X dimulai dari X sama dengan mu 3 sigma ke kanan dan X sama dengan mu min 3 sigma ke kiri. Jadi antara luasan kiri dan kanan itu sama. Luas daerah grafik selalu sama dengan 1 unit per segi. Bentuk kurva normal. Ini kurva normal umum, di mana mu itu, kurva normal umum ya. Mu itu rata-rata, sigma itu simpangan baku. Jadi setiap kesini itu mu min sigma. Kalau kesini dua luasan berarti mu min 2 sigma. Kalau kesini mu min 3 sigma. Itu yang sisi kiri. Kalau sisi kanannya mu berarti mu plus sigma. Sisi duanya berarti mu plus 2 sigma. Sisi ketiganya mu plus 3 sigma. Ini kurva normal umum. Parameternya mu dan sigma. Selanjutnya, normal baku atau standar. Karena di sini baku atau standar, maka mu-nya itu sudah menjadi 0, sedangkan sigmanya itu 1. Jadi yang ke sini kan tadi mu min ini kan tadi karena ini 0, mu-nya 0, sigmanya 1, berarti yang di sini 0, ini kan mu min sigma. Jadi 0 kurangi 1 min 1. 0 dikurangi min 2 kali sigma min 2. Mu min 3 sigma, berarti 0 dikurangi min 3. Sedangkan di sini mu plus sigma, berarti 0 ditambah 1, 1. Mu plus 2 sigma, 0 ditambah 2, 2. Begitu pula untuk yang ketiga. Karena normal baku ini sudah dibakukan, mu-nya itu 1, sigmanya mu-nya itu 0, sigmanya 1.
Ini perubahan dari bentuk normal umum menjadi normal baku dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, cari nilai Z hitung dengan rumus X Z. Mohon maaf, Z hitung berarti karena tadi itu perubahan dari kurva normal umum ke kurva normal baku atau standar, dikatakan standar karena nilai-nilai rata-ratanya sudah 0 dan simpangan bakunya itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Nilai simpangan baku selanjutnya dinyatakan dalam simbol Z. Kurva normal umum jika diubah ke dalam kurva normal standar menggunakan rumus ini. Z sama dengan X bar min mu per sigma. Ini. Terus gambarkan kurvanya, tulis nilai Z hitung pada sumbu X di kurva di atas dan tarik garis ke titik Z hitung ke atas sehingga memotong garis kurva. Nih. Yang keempat, luas yang terdapat dalam tabel merupakan luas daerah antara garis tegak ke titik 0 di tengah kurva. Cari tempat nilai Z dalam tabel normal. Luas kurva normal itu sama dengan 1. Karena mu sama dengan 0, maka luas dari ujung kiri ke kanan itu 0,5, sedangkan dari 0 ke kanan adalah 0,5. Jika Z bukan bilangan bulat, maka daerah yang dicari menggunakan tabel kurva normal. Jadi, untuk membaca tabel kurva normal ini kayaknya kita harus tatap muka ya. Nanti mungkin diagendakan saja untuk untuk tatap muka. Nggak harus semua sih, tapi diusahakan nanti ada beberapa dalam satu kelas yang tatap muka untuk saya bisa menjelaskan lebih detailnya, atau kalian bisa baca di buku Prof. Sugiono itu ada normalitas. Oh iya, sebelum melanjutkan ke soal ini ada luas kurva normal itu dapat dibagi berdasarkan ini ya, saya kembali lagi ke sini. Luas kurva normal dapat terbagi berdasarkan jumlah standar deviasi dari data kelompok yang membentuk distribusi normal. Luas antara rata-rata terhadap satu standar deviasi ke kiri dan ke kanan itu masing-masing 34,13%. Jadi ke sini itu 34,13%, ke sini juga 34,13%. Luas antara standar satu deviasi ini kedua itu 13,59. Berarti di sini juga sama 13,59. Dan luas dari 2 ke 3 berarti ini itu luasannya 2,27. Ya, 2,72 apa 27 ini yang benar. Sebentar. 2,7, mohon maaf ya. 2,7 ada kesalahan. 2,7. Ini ke sini 2,7. Ini ke sini 2,7, ini ke sini 2,7. Oleh karena itu, secara teoritis, kurva normal tidak akan pernah menyentuh garis dasar, sehingga luasnya pun tidak sampai 100%, tetapi hanya mendekati 100%, yaitu 99,99. Oke, selanjutnya kita lihat di soal. Ini kalau baca tabel ya. Jadi kalau kalian baca tabel, nanti ada tabel normal di ke bawah sini, di buku itu ke bawah itu biasanya 2, berapa. Terus karena ini 2,3 berarti yang ke bawah yang garis vertikalnya ini cari angka 2,3, yang horizontalnya ini 4. Lah, pas pertemuan antara ke bawah sini dan 4 ini itu angkanya ini 0,4904. Ini secara desimal. Kalau mau dijadikan ke persentase jadinya 49,04%. Ini kalau dari sisi kanan. Kalau dari kiri
ininya minus. Sebenarnya sama, angkanya sama, cuman bedanya plus itu berarti dia ada di sisi kanan, kalau minus dia ada di sisi kiri. Tuh, ini kalau luasannya antara minus 2,34 sampai plus 2,34, jadi ditambah areanya. Tuh, baca tabel. Selanjutnya contoh soal. Dari 100 responden dicatat harga rata-rata untuk angket dia ini. Bukan angket. Bentar saya ganti. Mana tadi? Angket. Dari 100 responden didapat harga rata-rata untuk angket motivasi kerja adalah 75. Berarti ini 75 ini rata-ratanya. Dengan simpangan baku 4. Ditanyakan, apa yang ditanyakan? Berapa jumlah responden yang mendapat nilai 80 ke atas? Berarti ini diketahui rata-rata sama simpangan baku. Kita butuh mencari yang dapat nilai 80 ke atas itu ada berapa? Berarti kita gunakan rumus yang tadi, rumus yang ini. Lah, ini. Penyelesaiannya Z sama dengan 80, berarti ini kan X barnya dikurangi mu rata-ratanya per 4. Ketemunya 1,25. Jadi kita perlu baca tabel. Dari tabel kurva normal didapat luas ke kanan. Luasannya berarti 10,56%. Kalikan sama ada berapa tadi? 100 responden. Jadi yang dapat nilai 80 ke atas itu ada 11 orang. Nih, mudah kan? Selanjutnya, pengujian normalitas data. Jadi, pengujian normalitas data itu digunakan untuk menguji apakah data kontinu berdistribusi normal, sehingga analisis dengan validitas, reliabilitas, UCT, korelasi, regresi dapat dilaksanakan. Di pihak lain, beberapa ahli menyatakan bahwa uji normalitas tidak diperlukan terhadap data yang jumlahnya sama dengan atau lebih dari 30 atau disebut dengan sampel besar. Nih, ada beberapa orang yang bilang seperti itu. Tetapi ada pula ahli yang menyatakan bahwa data sudah dianggap normal jika jumlahnya 100 lebih. Jadi gini, ada beberapa yang bilang bahwa minimal data itu 30, nanti di atas 30 itu sudah nggak usah diuji. Ada yang bilang 100. Tapi kalau menurut saya tidak ada salahnya entah berapapun data yang kita punya itu kita uji normalitas. Makanya pada semester ini saya membahas tentang normalitas karena penting. Untuk uji parametrik selanjutnya normalitas data itu harus terpenuhi. Kalau kalian menggunakan alat uji yang parametrik sedangkan kalian datanya tidak menyebar normal, maka yang parametrik tidak bisa digunakan. Maka kita harus menggunakan non parametrik, itu dasarnya. Nah, non parametrik juga itu kan banyak sekali. Kita kembali lagi lihat skala pengukuran data. Jadi pengujian normalitas ini sangat penting. Ini secara manualnya ya, nanti secara menggunakan SPSS lebih mudah, tapi kalian harus paham manual dulu, teorinya dulu. Selanjutnya, ini macam-macam uji normalitas. Pengujian normalitas data dapat dilakukan dengan cara menggunakan kertas peluang normal. Yang kedua, koefisien kurtosis. Yang ketiga, uji Kolmogorov-Smirnov, uji chi-square, uji Lilliford. Kalau yang tiga ini yang ada di software SPSS, Minitab, Jenstat atau SAS atau apa yang lain itu ada. Jadi kita tinggal klik keluar hasilnya. Tapi kliknya itu kita harus tahu manualnya dulu biar kita bisa baca output. Sepertinya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.